percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, terima kasih Bapa. Sungguh kami bangga punya Allah yang besar. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Sore hari ini Bapak, kalau kami boleh ada tempat ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, itu juga satu berkat yang luar biasa buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami mendengar dan menikmati pesan firman-Mu sore hari ini, ketika di depan kami ada anak-anak Smiling Kid, haleluya. Sebentar kami akan mendoakan setiap mereka Bapak. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mengangkat tangan, mengarahkan tangan ke depan, berdoa buat putra-putri kita, cucu-cucu kita. Haleluya, dengan kasih Kristus Ibu jemaat beserta Bapak Ibu penatua bisa menumpangkan tangan atas anak-anak Smiling Kid yang ada. Bapak di surga, kami, Tuhan melihat kami mengarahkan tangan kami ke depan. Tuhan, kami berdoa atas setiap mereka. Kalau Tuhan sudah hadirkan mereka ke tengah-tengah kami juga minta Tuhan terus menjaga dan mengawal mereka Bapa. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang senantiasa tutup bungkus mereka dengan darah kuasa-Mu 24 jam setiap saat, sehingga mereka senantiasa aman dalam pelindungan-Mu Tuhan. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Allah kami adalah Allah yang maha besar. Yang terbaik sudah Tuhan sediakan atas anak-anak kami. Pekerjaan yang terbaik, pasangan hidup juga, demikian juga pendidikan yang terbaik, semua sudah Tuhan sediakan. Kami percaya semua dana Tuhan akan sediakan buat putra-putri kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sebagai orang tua sangat-sangat terbatas. Ketika mereka di sekolah, kami nggak bisa mengawasi mereka. Ketika mereka bermain, kami nggak bisa mengasihi mereka, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan yang kami sembah tidak terbatas. Tuhan akan senantiasa menjaga mereka, sehingga kami tetap merasa aman bersama dengan Engkau Bapa. Mampukan kami sebagai orang tua untuk boleh mendidik mereka, membesarkan mereka menjadi pribadi yang takut Tuhan, cinta Tuhan, dan melayani Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa juga buat kakak-kakak Smiling Kid yang ada. Tuhan lawat setiap mereka, berkati, urapan-Mu turun atas semua guru sekolah minggu sore hari ini, sehingga boleh mendidik dan mengajar anak-anak sekolah minggu menjadi pribadi yang cinta Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan mendengar pesan firman-Mu di kebaktian awal tahun ini Bapak. Urapi setiap kami, ajari kami untuk duduk diam, mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat tim PAW sore ini. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara keluarga Sento yang saya kasih. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Sungguh gak terasa udah masuk hari ke-7. Bagaimana 7 hari saudara di awal tahun ini? Masih merasakan penyertaan Tuhan? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tema GBI di seluruh dunia tahun 2024 ini, di seluruh dunia saudara ya, karena GBI ada di mana-mana ya, adalah beriman teguh kepada Kristus. Beriman teguh kepada Kristus. Saudara dan saya diminta supaya beriman teguh hanya kepada pribadi Kristus, bukan yang lain. Karena yang lain pasti mengecewakan kita, kalau Tuhan enggak ya. Nah, terus dan tema bulan Januari, Bapak Ibu Saudara nanti sepanjang Januari ini akan menikmati berkat firman Tuhan dengan satu tema dasar iman yang teguh. Nah, jadi sepanjang tahun ini dari bulan Januari sampai Desember, semua tema setiap bulan hampir selalu ada kata iman. Jadi jangan bosen. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? GBI Gereja Bethel Indonesia berusaha mempersiapkan kita, umatnya di seluruh dunia ini. Supaya apa? Supaya kita siap. Supaya saudara dan saya siap. Karena Tuhan gak menjanjikan bahwa tahun 2024 akan lebih baik dari tahun kemarin, enggak. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Itu sudah cukup buat saudara dan saya, itu sudah cukup. Selama Tuhan menyertai langkah kita dan gak pernah meninggalkan kita, wow,
Jangan takut dan jangan khawatir, saudara. Sebab yang berjalan bersama dengan kita itu bukan sembarangan orang, tapi Allah segala Allah, Tuhan segala Allah yang menciptakan langit dan alam semesta ini. Haleluya. Nah, sore hari ini judul firman Tuhan di kebaktian awal tahun ini saya berikan judul yaitu Iman dan Firman Tuhan. Sama-sama katakan saya, iman dan firman Tuhan. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan baca di Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ya, Ibrani pasal 11 ayat pertama, inilah definisi iman, saudara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman, saudara. Ya, King James Version katakan inti atau dasar, sama ya. Faith, iman, dari kata pistis, conviction of the truth of anything, keyakinan akan kebenaran apapun. Hari ini apapun yang saudara yakini benar, kalau kita imani, kita yakini terjadi, itulah iman. Ya, keyakinan akan kebenaran apapun, kebenaran yang saudara yakini benar, itu yakini, itulah iman. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara dan saya beriman, tahun ini hutang saya lunas, harapannya seperti itu. Ya, itulah iman saudara. Hutang kita lunas tahun ini. Terus kalau kita berharap, punya pengharapan di awal tahun ini saya punya rumah baru, Rumi. Waduh, rumah milenial. Terjadilah sesuai imanmu. Amin, saudara. Enggak ada yang amin, jadi belum butuh rumah semua kayaknya. Haleluya. Apalagi, apapun yang saudara harapkan tahun ini terjadi, itulah iman. Dasari semua itu dengan iman. Tahun ini saya berharap mutu. Oh, tahu mutu, saudara? Tahu mutu. Pak Widodo barusan punya cucu. Seperti itu. Ya, macam-macam ya. Keyakinan akan kebenaran apapun itulah iman. Nah, sore hari ini kita mari belajar di Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai 38, di situ tentang saksi-saksi iman ya. Ada banyak teladan yang bisa kita temukan dalam Perjanjian Lama tentang pahlawan-pahlawan iman, bagaimana mereka menderita. Mereka martir, mati syahid buat Tuhan. Mempertahankan imannya sampai meregang nyawa. Banyak teladan-teladan iman. Ya, berikut ini adalah beberapa pahlawan iman yang terdapat di Perjanjian Baru. Yang pertama adalah Habil. Oke, ya. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Saya bacakan, karena iman pistis, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Perhatikan saudara, karena iman, hanya karena pistis, Habil adiknya Kain, itu berani mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Ya, a more excellent sacrifice daripada kakaknya Kain. Dikisahkan bahwa ini sambil gambar, Kain kakaknya itu seorang petani, ya, bertani, sementara Habil adalah seorang peternak, suka beternak, makanya punya kawanan kambing domba. Nah, Ibrani 11 ayat keempat, persembahan seperti apa? Pertanyaannya buat kita. Persembahan seperti apa yang Ibrani 11 ayat 4 katakan bahwa Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain? Persembahan seperti apa itu, saudara? Ya, Kejadian pasal 4 ayat yang keempat kita baca. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, the firstling, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Jelas, saudara, kita kan mau cari tahu persembahan seperti apa yang membuat, yang dikatakan bahwa persembahan Kain, persembahan Habil itu lebih baik dari persembahan Kain. Ternyata ini, jadi Habil mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya plus lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Anak-anak Tuhan di akhir zaman ini mengambil ini. Yesus mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Itu karena apa? Habil mempersembahkan anak sulung dari kawanan dombanya, lengkap dengan lemak-lemaknya, saudara. Paham anak sulung ya? Anak sulung dari setiap kambing dombanya yang lahir pertama, Habil persembahkan kepada Tuhan.
Habil di sini bisa mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik, a more excellent sacrifice daripada korban Kain, hanya karena dia punya iman yang kuat, iman yang lebih besar daripada kakaknya Kain. Mari kita perhatikan persembahan Kain. Kita naik ke ayat yang ketiga, Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nangkap maksud saya saudara perbedaannya? Adiknya Habil mempersembahkan anak sulung dari kawanan kambing dombanya serta lemak-lemaknya. Kakaknya Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah, entah sayur, buah-buahan, tapi sebagian saja sebagai korban persembahan kepada Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita ngeruntut ke ayat ini, tadi kan diawali karena iman maka Habil. Jadi kesimpulannya apa? Persembahan kita kepada Allah, persembahan saudara dan saya kepada Allah hari ini, itu mencerminkan besar kecilnya iman kita. Ada hubungan yang erat antara persembahan saudara kepada Allah dengan iman kita, besar kecilnya iman kita. Karena iman maka Habil, karena iman, bla bla bla, karena iman saudara. Persembahan buah sulung dan kesetiaan kita mengembalikan perpuluhan ke gereja menunjukkan besar kecilnya iman kita. Buah sulung di sini bicara segala sesuatu yang terbaik dari hidup kita. Waktu, tenaga kita, ya. Uang tidak termasuk di sini saudara. Karena Allah jelas tidak perlu uang saudara dan saya. Yang perlu uang saudara dan saya adalah gereja di tempat ini untuk operasional gereja setiap hari. AC yang dingin, suasana yang nyaman, itu perlu uang kita saudara. Ya, Tuhan nggak perlu perpuluhan kita, Dia cuma minta bukti kesetiaan kita mengembalikan persepuluhan saudara. Nggak minta yang 90%, cuma 10%. Ya, jadi persembahan buah sulung dan kesetiaan kita mengembalikan perpuluhan ke gereja menunjukkan besar kecilnya iman kita. Seringkali kita khawatir, cukup nggak ya? Kalau saya kembalikan cukup nggak ya? Kita khawatir, itulah iman kita. Salah satu syarat kenaikan jenjang kepejabatan di GBI, dari pendeta pratama ke pendeta madya, dari pendeta madya ke pendeta penuh, yang pertama adalah ujian teori, saudara. Dan syarat berikutnya saya beritahu saudara, setiap gereja lokal harus setia mengembalikan perpuluhan ke pusat Jakarta. Saya ini setiap bulan menjalankan perpuluhan GBI Sentro ke Jakarta, setiap bulan saya yang transfer. Dan saya secara pribadi sebagai pejabat GBI, saya juga perpuluhan saudara. Jadi, kalau seorang pejabat GBI mau naik jenjang ataupun dari aktivis pelayan Tuhan mau dipromosikan jadi pendeta pratama, dicek pusat Jakarta, kalau gereja lokal GBI Sentro nggak mentransfer perpuluhan setiap bulan dengan rutin, nggak lulus saudara. Saya buka sedikit kan ya. Pejabat di Sentro, pendeta, PDP, PDM, semua ada 7 orang. Satu pejabat di GBI itu berbanding 1:75 jemaat. Artinya dicek, GBI Sentro secara tercatat 7 pejabat dikali 75 jemaat. Kita tercatat di pusat itu 525 jemaat saudara. Memang ada, teorinya ada, cuma kan minggu datangnya gonta-ganti, enggak sebesar itu saudara. Jadi ini biar kita paham bahwa sampai hari ini GBI tetap memperlakukan seperti itu. Ini menjawab pro dan kontra kita tentang perpuluhan. Ya, seperti itu. Nah, kita mau lihat contoh pahlawan iman yang kedua. Setelah Habil, yang kedua sama Hanya, Henoh. Ya, kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat 5, saya bacakan terjemahan versi mudah dibaca. Karena Henoh mempunyai iman, sekali lagi diawali dengan karena Henok mempunyai iman, pistis sama. Dia diangkat dari bumi ini sehingga tidak pernah mati. Sesudah itu orang tidak dapat menemukannya lagi karena Allah membawanya bersama dia. Kitab suci mengatakan bahwa sebelum Henokh diangkat, ia adalah seorang yang sungguh-sungguh kepada Allah.
Kita mau cari tahu siapa Henokh, ya. Sehingga ada di jajaran pahlawan iman di Ibrani ini. Sebenarnya Henokh ini ada dua di perjanjian lama, saudara. Henokh yang pertama adalah di Kejadian pasal 4 ayat 17. Dia adalah anak laki-laki Kain. Anak laki-lakinya Kain. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan satu kota dan dinamainya kota itu Henokh. Jadi ada kota bernama Henokh menurut nama anaknya. Sosok Henokh yang pertama ini persis seperti bapaknya. Jadi nggak salah ada peribahasa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Apa? Henokh yang pertama ini suka menjauh dari Tuhan seperti Kain bapaknya, saudara. Tapi kita mau belajari apa? Henokh yang kedua. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21. Henokh yang ini adalah Henokh keturunan Set. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, walk with God. Henokh bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. 2 kali firman Tuhan katakan bahwa Henokh bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Sosok Henokh yang kedua inilah yang kita pelajari. Buat saudara dan saya hari ini, sudahkah kita bergaul dengan Allah seperti Henokh? Sudahkah kita berjalan bersama dengan Allah, walk with God seperti Henokh? Kalau hari ini kita masih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan, kalau hari ini kita masih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus keluarga kita, kalau hari ini kita masih banyak menghabiskan waktu untuk nonton televisi, mengerjakan hobi kita, artinya kita belum berjalan dan bergaul bersama Allah, saudara. Sementara ketika kita berdoa setengah jam saja kita enggak kuat. Enggak bisa, Pak, saya berdoa setengah jam ngomong apa ya? Jadi satu perenungan buat saudara dan saya sore hari ini, sudahkah kita hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh hari ini? Kalau belum, ini kesempatan, masih awal tahun, kita perbaiki hidup kita. Ya. Tadi dikatakan Habil mempersembahkan buah sulungnya. Jadi sudahkah kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan? Sudahkah kita mempersembahkan tenaga kita yang terbaik? Kalau kita hidup bergaul dengan Allah, kita hidup intim dengan Allah, kita hidup berjalan dengan Allah, pasti kita akan memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Tenaga yang terbaik buat Tuhan. Ya, pasti itu, saudara. Sekarang pahlawan iman yang ketiga, Nuh. Kita naik ke ayat 7. Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman, sekali lagi ya, karena iman. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, katanya mau ada air bah ya, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saya lompat ke ayat 22, Kejadian 6:22. Kejadian 6:22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bukan musim hujan dan musim banjir, saudara. Tapi ketika Allah memberikan perintahnya, firman Tuhan katakan, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Iman memampukan saudara dan saya untuk taat tanpa syarat kepada Allah. Amin. Iman. Bukan karena yang lain. Contohnya Nuh kan, karena iman, maka Nuh, dan seterusnya. Jadi kalau hari ini kita masih, Pak, susah banget Pak menuruti perintah Tuhan, itu kita masih berjuang dengan iman kita. Ayo kita terus berjuang dari hari ke hari, supaya iman kita boleh bertumbuh, sehingga kita boleh menjadi pribadi seperti Nuh, yang taat kepada semua perintah Tuhan. Enggak musim hujan, enggak musim apa, seperti kita saat ini yang pagi sudah mendung dan sebagainya, tapi justru bikin bahtera tetap manut, saudara. Kita pasti bisa bayangkan kan waktu itu bagaimana Nuh diejek oleh banyak orang. Gimana ini musim kemarau seperti ini kok bangun bikin bahtera besar. Tapi Nuh lebih menurut apa kata Tuhan daripada kata manusia. Haleluya. Pahlawan iman yang keempat, Abraham. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, pistis juga, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Perhatikan saudara,
Semua pahlawan iman ini bisa taat penuh kepada Allah karena iman mereka. Kalau saya pribadi jadi Abraham juga mikir, disuruh berangkat tapi enggak diberitahu tempat tujuannya, pokoknya berangkat. Bawa koper, siap pergi. Enggak tahu tujuannya. Tapi Abraham katakan apa? Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang tujui. Kalau sekarang masih enak, saudara, ada kendaraan roda 4, roda 2. Dulu jalan kaki. Kalau capek bisa naik kuda, naik unta, zaman dulu. Jalan kaki, saudara. Tapi tetap manut berangkat. Hari ini, saat kita menomorduakan Tuhan, dan menempatkan orang tua, menempatkan anak, suami dan istri di tempat pertama menggantikan Tuhan, kita sudah enggak taat terhadap perintah Tuhan yang pertama dan kedua. Susah, Pak. Itu baru 10 perintah Tuhan, saudara ya. Saat kita bolos beribadah di hari Minggu karena harus terpaksa bekerja, ya, karena tuntutan pekerjaan di perusahaan, kita sudah tidak taat pada hukum Tuhan yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Hidup ini perjuangan, saudara. Satu lagi contoh, saat kita suka membantah dan melawan orang tua, anak-anak muda, kita udah enggak taat kepada perintah Tuhan yang keberapa? Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Masih banyak contoh yang lain. Iman dan ketaatan, sekali lagi, tidak bisa dipisahkan. Iman dan ketaatan, saudara, enggak bisa dipisah-pisahkan. Iman yang kuat menjadikan kita pribadi yang taat total kepada Allah. Ketika iman kita masih belum kuat, kita sering melanggar dan enggak taat kepada perintah Allah. Kita buka Ibrani 11 ayat 6. Iman sangat penting bagi pengikut Kristus, sebab ini, saudara. Iman itu sangat penting buat saudara dan saya, karena Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Di depan ada ya. Oke. Saya bacakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang, apa saudara? Lebih keras. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman saudara dan saya enggak berkenan kepada Allah. Jadi iman itu sangat penting bagi pengikut Kristus, bagi saudara dan saya. Terus pertanyaannya bagaimana agar kita punya iman yang kuat? Kalau iman sangat penting, ya opo Pak cara nih? Bagaimana agar kita punya iman yang kuat? Jawabannya, masuk lagi. Kita buka Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10, 17, ya. Saudara dan saya bisa punya iman yang kuat karena ini. Saya bacakan ya, Roma 10:17. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus. Kita harus suka mendengar dan merenungkan firman Tuhan kalau kita mau punya iman yang kuat. Gampang ya sebetulnya, gampang saudara. Enggak banyak syarat, cuma satu, dengarkan firman Tuhan. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus. Jadi seperti hari ini, seperti saat ini ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, iman saudara bisa bertumbuh, iman kita bisa semakin kuat pendengaran firman Tuhan. Tapi enggak cukup kalau cuma hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita harus mendengarkan firman Tuhan setiap saat, merenungkan, membaca setiap saat di rumah. Itu harus. Kalau kita cuma mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu, iman kita seperti bayi-bayi yang kecil itu, enggak bertumbuh. Nah, kita udah selesai ngomong tentang iman. Sekarang kita ngomong tentang firman Tuhan. Iman dan firman Tuhan. Definisi firman Tuhan. Kita baca Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 1, terjemahan AYT katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iman dan firman Tuhan. Firman Tuhan itu Allah sendiri, saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. And the word was God. Kalau kita mau mengenal Allah, enggak ada cara lain selain kita merenungi dan membaca firman Tuhan setiap saat. Enggak ada cara lain. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, pribadi Allah. Dari A sampai Z semua ada. Saudara mau merintis usaha baru, cari di Alkitab, semua ada. Hikmat-hikmat di Alkitab lengkap, saudara.
Saudara mau cari tentang hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, komunikasi dalam keluarga, semua ada di Alkitab. Sudah diatur semua oleh Tuhan. Apalagi, saudara mau cari hikmat tentang berhubungan dengan sesama, semua ada. Dari Kejadian sampai Wahyu, lengkap saudara. Ya, jadi apakah firman Tuhan penting bagi kita? Ya, sangat penting. Firman Tuhan harus menjadi referensi buat setiap kita. Tentunya apa? Karena referensi dari Alkitab pasti benar. Pasti benar. Kalau referensi dari buku yang lain belum tentu benar, karena banyak penyesat di akhir zaman ini. Jadi jadikan Alkitab sebagai referensi yang benar dalam hidup kita. Apapun yang saudara butuhkan, yang saudara cari, semua ada di Alkitab. Ya. Sekarang pertanyaan buat saudara dan saya sore hari ini, apa fungsi? Apa fungsi firman Tuhan bagi kita? Kok dikatakan firman itu penting? Apa fungsi firman Tuhan buat saudara dan saya hari ini? Kita buka 2 Timotius pasal 3:16. 2 Timotius pasal 3:16. Semua kitab suci dinafasi oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, 1. Untuk menyatakan kesalahan, 2. Untuk memperbaiki kelakuan, 3. Dan untuk mendidik dalam kebenaran. Yang pertama kita mau belajar doktrin atau mengajar. Fungsi firman Tuhan yang pertama adalah mengajar. Didaskalia. Fungsi mengajarnya adalah fungsi dasar atau fungsi pokok dari firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus atau firman Tuhan adalah sumber hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Kita harus datang kepada Tuhan kalau butuh hikmat, kepandaian, dan pengetahuan. Mari kita baca Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya, dari mulut Tuhan, datang pengetahuan dan kepandaian. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Semua ada di dalam Tuhan. Karena Dia yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, saudara. Semua ada dalam Tuhan. Saudara butuh hikmat, datang kepada Tuhan. Saudara butuh pengetahuan dan kepandaian, datang kepada Tuhan. Kita yang nggak bisa apa-apa, ketika kita datang kepada Tuhan, diberikan hikmat, kita dimampukan. Betul? Kita dimampukan mengerjakan segala sesuatu dengan hikmat pengetahuan dari Tuhan. Itu yang bisa Tuhan kerjakan buat setiap kita. Jadi sekali lagi, fungsi dasar firman Tuhan adalah mengajar. Firman Tuhan akan menjadi penuntun. Firman Tuhan akan mengarahkan saudara dan saya. Firman Tuhan akan memberikan pengertian dari kita yang mengerti, menjadi mengerti sesuatu. Itu firman Tuhan. Raja Daud pun di dalam Mazmur berkata, kita baca, Raja Daud pun di kitab Mazmur 119 ayat 97 berkata, demikian saya bacakan, betapa ku cintai Tauratmu. Daud mencintai firman Tuhan, saudara. Aku merenungkannya sepanjang hari. Raja Daud saja merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Bagaimana saudara dan saya? Apa yang saudara renungkan setiap hari, sepanjang hari? Nota-nota yang tebal. Ya. Tagihan-tagihan, ya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. 98. Perintahmu membuat aku lebih, apa saudara? Lebih apa? Lebih bijaksana. Perintah Tuhan membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saudara butuh menjadi pribadi yang bijaksana, datang kepada Tuhan saudara. Pelajari, geluti firman Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Dengan merenungkan peringatan-peringatan Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita akan lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Wow. Lebih berakal budi, lebih pintar daripada pengajar, daripada guru dan dosen. Di sini ada Bapak dan Ibu guru, Pak Widodo dan Bu Yayu, dosen-dosen luar biasa. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa menyalip lebih berakal budi daripada pengajar-pengajar kita. Ya, 100, ayat 100, 119 ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Keren kan? Saudara dan saya yang lebih muda, firman Tuhan katakan, kita akan menjadi lebih mengerti daripada orang-orang tua saat kita suka merenungkan dan memegang titah-titah Tuhan. Ayat 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Hati-hati saudara, kenapa firman Tuhan berfungsi yang pertama sebagai mengajar kita? Karena hari ini banyak penyesat, ya. Firman Tuhan sudah ingatkan kita, banyak penyesat,
banyak nabi-nabi palsu, banyak orang yang membuat mujizat, tanda-tanda ajaib. Tapi perhatikan hidupnya, apakah buah hidupnya sudah benar seperti firman Tuhan? Jangan tertipu, saudara. Ketika di sana ada mujizat, orang buta berjalan, orang tuli melihat. Ya, kita langsung ke sana berbondong-bondong. Jangan tertipu. Hari-hari ini banyak penyesat-penyesat. Perhatikan, ya. YouTube punya juga banyak pendeta-pendeta YouTuber. Waduh, dikit-dikit ditampilkan situ, followernya banyak, jutaan, saudara. Hati-hati, perhatikan ajarannya. Kita cukup menggeluti firman Tuhan. Ketika kita paham betul firman Tuhan, begitu ada pengajaran yang salah, kita langsung tersenyum. Ini sesat. Itu sesat. Kita langsung tahu. Tapi kita harus tahu mana yang benar. Sebab itu kita pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, di tempat ini banyak sintro baca Alkitab, kelompok-kelompok WA. Sebetulnya gereja Tuhan tempat ini sudah berusaha memfasilitasi semua jemaat, ya, supaya kita bisa bertumbuh, grow up in all things into Him. Kita hanya bisa bertumbuh seperti tumbuhan, kita hanya bisa bertumbuh kalau kita berakar ke bawah. Berakar caranya gimana? Kita harus suka merenungkan firman Tuhan. Ayo, yang belum bergabung ke CPA bergabung, supaya iman kita boleh bertumbuh. Ya. Berikut yang kedua, fungsi firman Tuhan yang kedua adalah menyatakan kesalahan atau reproof, teguran. Elengkos. Pernahkah kita merasa ditegur dan seakan sedang dimarahi Tuhan saat baca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan? Kalau buat saya pribadi, saya sering diingatkan melalui pujian, saudara. Dari sekian banyak pujian, tiba-tiba bisa ada satu lagu yang nyantol, terus saya dengungkan, saya pujikan. Itu biasanya Tuhan berbicara di situ. Saya nggak tahu buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Pernah nggak kita? Saya yakin pernah. Ketika kita merasakan firman Tuhan menegur, ketika kita merasakan Tuhan memarahi kita lewat firman Tuhan, baik yang disampaikan di khotbah maupun ketika kita membaca, responi dengan sungguh, saudara. Responi dengan benar, jangan mutung. Waduh, iki firman Tuhan buat saya terus ini, nembak saya terus ini. Enggak, saudara. Bersyukurlah karena itu kesempatan kita menghidupi firman Tuhan. Ya, kita responi dengan benar. Wih, firman Tuhan ini buat saya. Ya, saya harus berubah. Ya, bangkit. Sudah waktunya ya, tahun baru, semangat baru, ya, pengharapan yang baru. Seperti itu. Yang ketiga, fungsi firman Tuhan yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan, correction ya. Arti bahasa aslinya adalah pemulihan ke keadaan tegak atau benar. Ketika ada bangunan yang menceng temboknya, ini ada arsitek kita dikoreksi, dibuat tegak lurus. Ini benangannya lurus enggak benangan? Itu koreksi, memperbaiki kelakuan. Tadi yang kedua, setelah firman Tuhan menyatakan kesalahan, firman Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Berikutnya yang ketiga, firman Tuhan berfungsi untuk memperbaiki. Firman Tuhan berfungsi untuk mereparasi hidup kita. Mengingatkan, menyatakan kesalahan kita. Itu firman Tuhan, memperbaiki kelakuan. Jadi ketika kita ditegur, dan firman Tuhan mengkoreksi kita bersyukur. Tuhan masih ingatkan kita. Ya. Sekarang fungsi yang keempat dari firman Tuhan adalah apa? Mendidik dalam kebenaran. Instruction itu artinya petunjuk. Firman Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk buat setiap kita. Righteousness, ya, mendidik dalam kebenaran. Di dalam mendidik dalam kebenaran ini tentunya ada apa, saudara? Ada perintah, ada teguran, ada hukuman. Jangan mutung, jangan keburu marah ketika firman Tuhan menegur kita. Jadi mari keluarga besar Sento yang diberkati Tuhan dan yang saya kasih, iman dan firman Tuhan tidak bisa dipisahkan. Karena itu satu paket. Saat kita setia merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, maka bukan hanya iman kita yang bertumbuh, tapi kita juga akan apa? Diajar. Yang kedua apa? Kita juga akan diingatkan kesalahan kita. Yang ketiga kita juga akan diperbaiki kelakuan kita. Dan yang keempat kita akan dididik dalam kebenaran. Jadi oleh karena itu ayo setiap kita mulai hari ini kita komitmen. Jangan lewatkan hari tanpa membaca firman Tuhan. Kalau lebih ekstrim, ojo sarapan kalau belum baca firman gitu loh saudara. Ya, kalau ekstrim gitu. Jangan makan siang kalau belum baca firman Tuhan. Ayo berani enggak buat komitmen seperti itu? Harus berani. Ya, saya ini secapek-capeknya kalaupun masuk rumah sudah malam, 4 fasal harus saya habiskan. Kami punya kelompok 4 fasal termasuk ibu jemaat, ada istri saya. Setahun selesai sudah.
sambil ngantuk-ngantuk kadang ya dipaksa. Supaya apa? Ini loh, firman Tuhan akan menguatkan iman kita. Apapun harapan kita di tahun ini, dasari semua dengan iman yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya sebut kita berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu di awal tahun ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari katakan dengan iman kita. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, ku terima sekarang darimu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kami letakkan pengharapan kami hanya kepada-Mu. Haleluya. Menyerah meski dalam kesesakan. Yes. Amin. Hidupku, amin. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Kami punya Allah yang dahsyat, punya Tuhan yang besar. Haleluya. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, pesan firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan sangat jelas sore hari ini, minggu pertama awal tahun ini.
Iman dan firman Tuhan itu satu paket, gak bisa dipisah-pisahkan. Saya percaya, saya sangat yakin setiap kita mau punya iman yang besar, iman yang kuat. Gak ada jalan instan, saudara. Untuk punya iman yang kuat, kita harus suka dan setia merenungkan firman-Nya. Hanya itu sih sebetulnya. Tapi kenapa kita masih suka hitung-hitungan dengan Tuhan? Merenungkan firman Tuhan, kita masih hitung-hitungan waktu sama Tuhan. Setengah jam saja kita gak bisa setiap hari. Sementara untuk nonton televisi kita bisa berjam-jam. Untuk melakukan hobi kita, saudara bisa berjam-jam melakukannya. Tapi duduk diam, membaca, merenungkan firman Tuhan setengah jam gak sanggup. Sore hari ini kalau firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, responi dengan benar, responi dengan baik. Itu karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ayo, kita segera perbaiki diri kita. Kita bergabung di kelompok-kelompok sentro baca Alkitab. Pulang dari tempat ini, saudara segera mendaftarkan diri. Hanya itu, gak bisa yang lain. Iman kita hanya bisa bertumbuh melalui firman Tuhan. Saudara gak bisa punya harapan-harapan yang besar kalau kita gak punya iman yang kuat. Karena dasar, Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara punya harapan apa di awal tahun ini? Saudara harus punya iman. Saudara harus punya iman. Haleluya. Kita bersyukur punya Tuhan yang besar. Sebab itu iman kita harus besar, harus kuat. Haleluya, haleluya. Rasakan Tuhan berbicara. Berikan waktu pada Tuhan untuk berbicara kepada setiap kita. Haleluya. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Mari kita buka tangan kita di hadapan Raja segala Raja. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Dengan lembut katakan, aku punya Tuhan yang imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Sekali lagi dengan lembut katakan, aku punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat sentro yang sangat Tuhan cintai di awal tahun ini. Terima kasih Tuhan ingatkan kami tentang iman dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh melewati tahun ini dengan penuh kemenangan kalau kita punya iman yang kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Di tangan kami ada perjamuan kudus, ada hosti dan anggur. Ini untuk mengingatkan setiap kami akan cinta kasih-Mu. Saya rindu setiap kita menyadari Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus setiap awal bulan bukan hanya liturgi dan rutinitas kita, tapi kiranya kita sadar betul Tuhan sudah mati di kayu salib
karena mengasihi kita. Tuhan gak hitung-hitungan waktu, tenaga buat setiap kita. Nyawanya pun Tuhan sediakan untuk kita, Tuhan berikan untuk kita. Sebab itu mari responi firman Tuhan sore hari ini. Mulai sekarang kita mau setia merenungkan firman Tuhan. Setiap saat, setiap hari kita sisihkan waktu. Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita. Tuhan hanya minta waktu kita sedikit. Haleluya. Mari kita angkat hosti dengan tangan kanan kita. Tuhan, sucikan kami. Sebentar kami mempersekutu dengan tubuh-Mu. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama-sama. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, percayakah kita bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Raja segala Raja buat cinta kasih-Nya. Amin, amin, amin. Haleluya. Aku punya Tuhan yang ya menggenapi sepakat percaya. Yes, amin. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Kami enggak takut, kami enggak khawatir, karena kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima. Sekali lagi dengan iman penuh katakan haleluya. Aku punya Tuhan yang kami serahkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan dari Engkau Tuhan. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin, amin, amin. Haleluya. Kuasa-Nya. Amin. Yang sudah menerima kemenangan dari Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang besar seperti-Mu. Terima kasih. Kami letakkan iman pengharapan kami hanya kepadamu. Kami akan lewati tahun ini dengan penuh sukacita. Kami akan lewati tahun ini dengan penuh damai sejahtera. Karena kami punya iman yang besar dan kami punya Tuhan yang maha besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati, sama-sama dengan saya katakan, amin. God bless you.